Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sahabat semua yang dirahmati Allah, ada pertanyaan yang cukup menarik dan sangat bagus. Katanya, apakah ruqyah bisa menunda kematian? Ini pertanyaan yang luar biasa. Jawabnya adalah tidak bisa. Jadi ruqyah tidak bisa menunda kematian. Karena mati itu adalah sebuah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak perlu sebuah sebab. Sebab sakit ataupun kecelakaan ataupun musibah dan lain sebagainya. Mati bisa kapan saja sesuai dengan ketentuan dan jadwal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyampaikan ya jawabannya dari Allah langsung gitu ya. Allah menyampaikan kepada kita dalam surah, misalnya dalam surah An-Nahl ya, ayat 61, kata Allah, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun," kata Allah. Maka jika datang waktu kematian, jadwal kematian itu kepada mereka, maka tidak bisa mereka tunda sedetik pun dan mendahulukannya sedetik pun tidak bisa. Jadi tidak bisa ditunda, tidak bisa didahulukan, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Jadi sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang berusaha lari atau menghindar dari kematian, maka kematian itu akan menghampiri, kematian itu akan datang. Kalau memang sudah Allah tentukan ya, bahwa Allah satu-satunya yang menentukan kematian. Meskipun ada sebab-sebab sunatullah yang bisa dipantau, yang bisa dilihat, yang bisa diteliti, atau yang bisa dititeni, kata orang Jawa ya, dititeni. Ya, ini kalau misalnya ada seseorang yang sakit keras, ya, menderita satu penyakit di organ tubuh tertentu, yang dokter itu kadang-kadang juga memakai perkiraan bahwa jantungnya bekerja 30%, 20%, sehingga akan muncul sebuah prediksi. Ini kalau dari sisi jantung bekerja sekian persen, ya berarti dalam waktu sekian, mungkin bukan waktu dalam arti jam yang tepat atau hari yang tepat, tapi dalam ukuran bulan atau tahun ya, dan sebagainya. Karena apa? Dilihat dari sisi kerja jantung tadi, prosentase dari jantung itu sendiri, misalnya begitu. Dilihat dari disfungsi organ tubuh yang vital, termasuk misalnya jantung, atau mungkin paru-paru, atau mungkin lambung, ataupun organ tubuh yang lainnya. Itu ada prediksi dari sisi medis atau dari sisi kedokteran ya, terkait dengan hal itu. Tapi lagi-lagi penentu kematian itu Allah SWT. Jangankan kita, malaikat pun, maka secara khusus ya, malaikat maut, malaikat Israel itu tidak tahu kapan kita mati, kecuali sudah diberitahu oleh Allah SWT ya. Sehingga Allah menyampaikan bahwa kalaupun seseorang itu berusaha untuk lari dari kematian, maka dia tidak akan bisa lari dari kematian. Dia akan datang, kematian itu akan datang sesuai dengan jadwal yang tepat, sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Allah SWT. Kata Allah, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8, kata Allah, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perihal yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Bapak Ibu,
sahabat semua yang dirahmati Allah, jadi lagi-lagi untuk menjawab pertanyaan apakah ruqyah bisa menunda kematian, kalau memang sudah ada ketentuan ajal dari Allah, sehat ataupun sakit, ya artinya tidak ada kematian itu datang tidak harus dengan satu sebab, ya. Ada kalanya diketahui sebabnya, ada kalanya tidak diketahui sebabnya, sehingga kematian tidak butuh alasan, ya. Tidak butuh alasan seseorang itu sehat atau sakit, muda ataupun tua, kecelakaan ataupun sedang di rumah tidak mengalami apa-apa, sedang mengalami musibah ataupun tidak. Kalau memang sudah ada ketentuan dari Allah, maka kematian itu akan datang. Saat sehat pun bisa, saat di rumah pun bisa, saat dalam kondisi yang baik-baik saja pun bisa. Dan itu kadang-kadang sering kita temui orang-orang yang kemudian Allah wafatkan saat sedang khutbah Jumat. Masya Allah, saat dia masih sehat segar bugar, ya, lalu kemudian dia salat, lalu kemudian sujudnya dia meninggal. Ada juga orang yang kemudian saat berdiri salat Allahu Akbar, tiba-tiba Allah ambrukkanlah saja, meninggal. Ada juga yang sedang membaca Al-Quran, sedang tilawah, sedang qiraah, ya. Beberapa waktu yang lalu, ya, seorang qori ketika membaca ayat Al-Quran, kalau tidak salah surah Al-Mulk juga, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata, di tengah-tengah ayat itu Allah wafatkan. Subhanallah, ya. Jadi padahal keluarganya menyatakan sehat, berangkat sehat, diundang qiraah itu juga dalam kondisi sehat, nggak ada sebab sakit. Tapi kalau memang sudah waktunya, ya Allah akan wafatkan. Tapi kalau secara kita lihat dia, Masya Allah, dengan tanda seperti itu, husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita bisa seperti itu, wafat dalam kondisi yang sehat, lalu saat dalam kondisi ibadah, dalam kondisi berzikir kepada Allah, ya. Wah, indah sekali kematian yang seperti itu, wafat seperti itu, sungguh indah sekali, ya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan itu, ya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apakah ruqyah bisa mengobati dan menyembuhkan? Nah, jawabnya bisa, ya. Tentu kalau begini jawabnya bisa. Apakah ruqyah bisa mengobati dan menyembuhkan? Tentu bisa, dengan izin Allah SWT. Karena Allah sendiri yang menyatakan. Apa kata Allah? Kata Allah banyak di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Misalnya Allah menyampaikan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, kata Allah. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi obat, penawar, menyembuh, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, surah Al-Isra ayat 82. Belum lagi Allah sebutkan juga dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Ya, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan ini menjadi sebuah akidah, menjadi sebuah tuntunan. Di saat sakit kita harus punya keyakinan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah SWT, ya. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi sebab atau wasilah kesembuhan, ya. Meskipun memang kalau kemudian Al-Quran, ya, juga memerintahkan, juga menyuruh, atau ada isyarat di sana untuk melakukan terapi lain. Ya, terapi lain itu maksudnya misalnya dengan minum madu, sinergi namanya, ya, sinergisitas dengan mengkonsumsi herbal, madu. Apa ada? Ada, kata Allah. Allah menyebutkan, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas. Surah An-Nahl ayat 69. Dari perut lebah itu keluar minuman. Apa namanya? Madu. Namanya madu. Ada yang kemudian madunya manis, sesuai dengan apa yang dimakan, bunga-bunga yang dimakan oleh lebah itu. Bahkan kekentalannya pun masing-masing bisa berbeda. Maka ada istilah madu dari berbagai macam bunga.
ya, makanan lebah itu berbagai macam bunga, makanya madunya disebut dengan multiflora. Ada tanda-tanda yang beda, ininya kekentalannya beda-beda, kadar airnya pun bisa beda-beda. Ada yang kemudian karena si lebah ini makanan yang pahit-pahit ya, jadi bunga yang pahit-pahit, lalu kemudian menghasilkan madu yang pahit-pahit juga. Ini pun juga menjadi obat, menjadi penawar, menjadi penyembuh. Diperintahkan juga oleh Allah SWT. Ada juga di dalam Al-Quran. Artinya sinergi. Nah, jadi kesembuhan itu adalah sebuah sinergisitas. Dan Al-Quran menyuruh itu juga. Ya, menyuruh itu juga untuk kemudian menjadikan obat dari alam ini. Ya, baik itu kemudian obat itu dengan cara, mungkin dengan berbagai cara ya. Ada yang kemudian diekstrak, ada yang kemudian langsung bisa diminum, atau ada yang kemudian bisa dibikin sayur-sayuran atau makanan, buah-buahan dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi obat untuk menyembuhkan manusia. Fihi syifa'un linnas. Nah ini, jadi Masya Allah. Nah, bahkan di ayat yang lain ya, misalnya dalam surah Yunus ayat 57, Allah katakan, Allah sampaikan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Kata Allah, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, mau'izah min rabbik, pelajaran dari Tuhan, dan penyembuh, syifa'ul lima fis sudur, bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Artinya bahwa Al-Quran ini adalah obat, baik sifat obat yang sifatnya zahir maupun yang batin, baik yang medis maupun yang psikis atau non medis ya. Dan kemudian kalau memang itu ada medis, maka Allah juga memerintahkan ya, Al-Quran juga banyak memberikan pelajaran tentang watini wazaitun, menyebutkan tentang berbagai macam buah-buahan yang itu sangat bermanfaat. Watini wazaitun, suruh konsumsi buah tin, buah zaitun, dan ternyata semua ada nilai-nilai manfaatnya yang luar biasa bagi kesehatan badan, tubuh kita, bahkan jiwa kita ya. Bahkan ruqyah itu sendiri, ruqyah itu adalah doa ya. Jadi ruqyah itu adalah doa, doa. Dan dahsyatnya sebuah doa, doa itu bisa merubah takdir, dari satu takdir yang buruk menjadi baik. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, la yaruddul qada'a illa du'a, wa la yazidu fil umri illa al-bir. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya, di nomor hadis 2065 ya. Itu Allah sebutkan, Rasulullah SAW sebutkan, tidak ada yang bisa menolak takdir, ketentuan Allah selain doa ya, karena Allah yang menentukan segala takdir ya. Artinya bahwa dari satu takdir buruk menjadi baik ya. Apa contohnya? Misalnya takdir buruk, seorang yang sakit menjadi sembuh ya. Seorang yang letih, lemah, lesu, setelah dia berdoa, didoakan, lalu menjadi semangat, bergairah lagi ya. Seorang yang kemudian awalnya tidak setia, lalu menjadi setia karena doa, luar biasa. Seseorang yang marah, lalu menjadi stabil emosinya, amarahnya menjadi stabil, maksudnya emosinya menjadi stabil. Seorang yang sakit jadi sembuh, dan lain sebagainya. Dan memang sakit itu ada dua, sahabat semua yang dirahmati Allah. Ada sakit yang sifatnya medis, ada yang sakit yang sifatnya non medis ya. Dan setiap sakit yang medis itu ada peluang di situ non medis, ada peluang sifatnya non medis. Maksudnya apa? Kata Rasulullah, inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Nah, ternyata darah yang terkandung dalam tubuh kita ini bisa saja kemudian tersimpan kotoran-kotoran darah, bahasa lainnya toksin. Nah, setan itu menyukai kotoran-kotoran itu. Makanya kata Rasulullah, sesungguhnya setan itu berenang-renang di dalam aliran darah. Apa berenang-renang? Ya jadi mengalir atau bersama ikut aliran darah. Setan yang dimaksud, siapa yang dimaksud? Bukan manusia ya, karena memang meskipun sebutan setan itu bisa jin dan manusia, tapi dalam hal ini adalah jin.
makhluk yang bisa lebih halus daripada angin gitu ya, atau udara, atau yang mungkin sebangsa itu, halus sekali, bisa seperti kuman atau virus. Ya, dalam hal ini adalah bangsa jin. Ya, kata Rasulullah, sesungguhnya setan itu mengalir berenang-renang bersama aliran darah, menyusup dalam aliran darah. Nah, sehingga betapa penting, dan bahkan Rasulullah pun menganjurkan kita untuk bekam, untuk fastu. Itu tidak lain adalah dalam rangka untuk bersihkan toksin-toksin darah. Sebab kalau darah kita ini banyak darah kotornya atau toksinnya, maka jin pun akan berusaha untuk menyelinap, menyusup, berenang-renang di dalam darah. Nah, akhirnya kalau sudah berenang-renang, ya otomatis bisa menambah sumbatan, ya, bukan mengawali, bisa menambah sumbatan itu. Jadi tersumbat, peredaran darah nggak lancar, jadi macam-macam penyakitnya. Ya, kalau tidak lancarnya ke arah jantung, bisa kena koroner, ya, jantung koroner. Kalau kemudian ke arah otak, bisa stroke dan sebagainya, atau gangguan kaitan dengan organ-organ tubuh tertentu. Ya, itu. Bahkan kata Rasulullah, wa inni khasyitu an yaqdhifa fi qulubikuma sawa'an aw qala syai'an. Kata Rasulullah, aku khawatir sekiranya setan itu menyusupkan kejelekan di dalam hati kalian berdua, atau sesuatu. Ya, dalam bahasa lain syai'an, sesuatu, maksudnya penyakit. Bisa saja sesuatu yang buruk, ya, penyakit hati, atau dalam konteks penyakit sesuatu yang medis. Ya, jadi penyakit hati, kejelekan, keburukan, was-was, lemah, letih, lesu, nggak semangat, ibadah juga terasa malas dan sebagainya, berat sekali, dan seterusnya. Ketika sholat jadi terasa ngantuk, padahal tadinya nggak ngantuk, pegang HP, nonton dan sebagainya, kegiatan nggak ngantuk, pas giliran sholat ngantuk. Naudzubillah, ya, banyak sekali. Muttafaqun alaih, jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi begitu. Nah, oleh karenanya, sahabat semua yang dirahmati Allah, kembali lagi kepada pertanyaan tadi, bahwa tidak ada yang bisa menunda kematian. Jadi kalau Allah sudah tentukan kematian, maka kematian itu akan datang sesuai dengan jadwalnya. Tetapi kaitan dengan masalah ruqyah, dan ruqyah itu adalah doa, ya, dari seseorang yang kemudian sakit, maka kita doakan. Ya, dan orangnya juga berdoa memohon kesembuhan kepada Allah SWT. Dan doa itu sungguh luar biasa, makanya kita harus rajin berdoa, karena doa itu bisa merubah takdir dari yang tidak sehat, sakit tadi bisa sembuh dengan izin Allah SWT. Semuanya biiznillah, dengan izin Allah SWT. Ya, tawakkalna ala Allah. Kita semua adalah bertawakal kepada Allah. Jangan bertawakal kepada obat, jangan bertawakal kepada beruqyah, jangan bertawakal kepada selain Allah SWT. Tawakal kita adalah kepada Allah satu-satunya Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita dan keluarga, dan kita diberikan kesembuhan, sehat walafiat, zahiran wa batinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.